seekor anak kucing yang tersesat. Kucing Labubu cantik dengan bulu berwarna putih. Ella mengambilnya dan mengajaknya pulang ke rumah. Empat. Ella memberi nama kucing itu Neko. Setiap hari Ella dan Neko bermain bersama. Neko sangat lincah, lari ke sana kemari. Anak, hari ini kita akan mempelajari tentang apa namanya sirkus, yaitu cerita tentang sirkus ya. Nah, untuk itu buku yang sudah saya bagi nanti kamu baca ya, bacanya lebih keras ya. Nah, sama-sama sampai selesai, mulai dari halaman 1 sampai 20. Jelas ya? Ya, bisa dimulai. Ya, teman baca keras. Lip, baca lip.
Aku tadi di sekolah sedang mengarang cerita. Cerita apa? Ceritanya berjudul Rumah Impian Tupai. Begini ceritanya. Terus biar kelanjutannya. Meg adalah sahabat Squirrel. Mereka berdua akan mencari rumah baru untuk Mama Squirrel. Meg, lihat, aku menemukan rumah yang indah. Terdengar teriakan Squirrel dari seberang. Oke, aku akan segera meluncur, jawab si Meg. Wow, tempat ini ternyata sudah berpenghuni. Hai anak-anak manis, di mana indukmu? Squirrel bercanda dengan anak-anak burung yang kelaparan. Hari mulai sore, Squirrel dan Meg akan menyeberangi Sungai Emerald. Tapi di Sungai Emerald berbahaya, banyak buaya. Hari juga mulai gelap. Kita jangan khawatir. Mari kita hadapi bersama. Meg dan Squirrel sudah menyeberangi Sungai Emerald. Setelah menyeberangi Sungai Emerald, dia sampai di hutan Caledonian. Dia tidak sadar elang sedang mengintai mereka. Squirrel dan Meg berlari kencang. Kemudian Meg terjatuh. Squirrel bersembunyi di balik pohon mengintip Meg terjatuh. Elang berputar arah menjauh dari Meg. Tahu Meg berpura-pura mati. Meg terbangun. Meg menunjukkan pohon besar, tidak ada isi hewan. Akhirnya Meg dan Squirrel berhasil menemukan pohon untuk menghadiahi Mama Squirrel. Wow, luar biasa. Serbu. Sudah. Ya, saya mau bercerita tentang rubah-rubah. Rubah itu bernama Robin. Robin setiap pagi mengantarkan sosis pesanan Paman Foxy. Robin di toko mencuri permen coklat. Lalu Robin ke sekolah. Guru menjelaskan tentang karakter yang jujur. Jujur itu baik untuk kesuksesan kita. Hari besoknya, Paman Foxy mengetahui Robin itu mencuri permennya. Robin datang ke toko Paman Foxy. Lalu Paman Foxy memberi permen. Robin heran kenapa diberi permen. Karena Robin itu mencuri permen coklat milik Paman Foxy. Intinya, mencuri itu tidak baik. Bu, tadi aku di sekolah sama ibu guru dikasih buku cerita gitu. Cerita apa? Cerita seorang rubah yang ditinggal sendirian oleh keluarganya. Jadi pertama-tama begini, ada seorang keluarga lebah yang bernama Apis. Keluarga Apis pergi mencari bahan makanan untuk persiapan menjelang musim dingin. Terus? Lalu ayah dan bunda Apis pun pergi mencari nektar di luar rumahnya. Apis pun ditinggal sendirian di rumah. Apis merasa takut hingga beberapa lama kemudian Apis merasa lapar karena dari pagi sampai siang Apis belum makan sama sekali. Apis pun berjalan ke dapur untuk melihat apakah ada makanan di dapur. Apis melihat ada tudung saji di meja makan. Apis pun membuka tudung saji dan terkejut bahwa ada makanan kesukaannya terjejer di meja makan tersebut. Apis pun makan dengan lahap sampai kekenyangan. Lalu Apis pun merasa mengantuk dan tidak lama kemudian Apis pun tertidur lelap di ruang kamar tersebut. Lalu ada angin kencang yang membuat Apis merasa kedinginan dan membuatnya terbangun dari tidur lelapnya itu. Apis pun berdiri di samping depan kaca. Bukan,
Apis berdiri di depan kaca jendela samping kamarnya sambil berpikir kegiatan apa yang akan dia lakukan saat ini. Lalu Apis pun mencari buku kesukaannya tentang lebah sang penghasil madu. Madu rasanya sangat manis. Rasa manis pada gula adalah gula alami yang terdapat dari alam. Madu tersebut juga dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Selain madu, lebah juga menghasilkan bipolen. Bipolen adalah serbuk sari dari lebah yang mengandung karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Rumah lebah seperti berbentuk segi enam. Apis pun membaca buku cerita dengan keras di dalam rumahnya. Tak lama kemudian Apis pun mendengar ada ketukan pintu di luar rumahnya. Apin pun merasa was-was karena kata bunda ia tidak boleh membuka pintu jika ada tamu yang tidak dikenal mengetuk pintu. Lalu Apis pun mengecek dari sebelah kaca jendela di samping pintunya. Ternyata ada temannya yang datang membawa alat melukis. Lalu mereka berdua pun melukis bersama dengan perasaan yang bahagia. Lalu tak lama kemudian ayah dan bunda Apis pun pulang di rumahnya. Apis merasa bahagia karena akhirnya ayah dan bundanya pulang dengan selamat dari perjalanan mencari makanan. Tak lama kemudian ayah dan bunda temannya pun datang untuk menjemput Jin yang bernama Jin itu. Sebelum mereka pulang, dia memakan makanan hasil perburuan mereka terlebih dahulu. Selesai. Jadi intinya kita tidak boleh membuka pintu sembarangan bila ada tamu yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah. Udah. Sudah. Sip.